Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya nikmat yang menjadikan kita dapat bertemu kembali untuk membahas Asmaul Husna, yang kali ini akan membahas Allah Al-Fattah, Allah yang Maha Pembuka. Surah As-Saba ayat 26 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua orang yang mengaku beragama yang benar. Malah kalau kita turunkan lagi, mengaku aliran kita yang benar. Semua akan dikumpulkan oleh Allah. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Kemudian summa yaftahu bainana bil haqq. Allah akan memutuskan dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim. Allah Maha Pembuka, Maha Pemutus, lagi Maha Mengetahui. An-Nabilusi menjelaskan, Annallaha huwal fattah wa huwal hukmu. Allah adalah al-fattah dan al-hukmu, yang memiliki kebijaksanaan yang sangat luas. Dengan kebijaksanaan itu, Allah memutuskan alladzi yurfi'u wa yukhfidu. Allah akan mengangkat seseorang yang tepat dan merendahkan, menghinakan orang yang tepat. Huwallazi yakshiful haqa'iq. Allah lah yang membuka semua keadaan-keadaan yang senyatanya pada saatnya. Bisa jadi di dunia dan juga bisa jadi di akhirat. Huwallazi yujallil umur. Dialah yang menjelaskan, yang menjadikan semua soal jelas. Huwallazi yuzilul iltibas. Allah akan menghilangkan juga dengan sifatnya, dengan namanya Al-Fattah, menghilangkan keserupaan-keserupaan. Huwallah azza wa jal biyadihil khairu kulluh. Allah yang maha agung itu
dengan Al-Fattah, dengan keputusannya, ada di dalam kekuasaannya itu semua kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, dapatlah kita rumuskan sebagaimana Prof. Quraisy merumuskannya. Allah Al-Fattah adalah Dia yang membuka dari hamba-hambanya segala apa yang tertutup. Karena hamba memang tidak bisa melihat semua soal. Ada yang bagi hamba tertutup, termasuk kebenaran agama itu. Juga menyangkut sebab-sebab memperoleh yang mereka harapkan. Hamba kepingin apa, jalan-jalan untuk menempuhnya supaya sampai kepada harapan itu, kadang-kadang juga tertutup bagi hamba. Hal ini antara lain terkait dengan misalnya soal rezeki. Ada sebab-sebab yang kita tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Tapi ketika Allah membukanya, maka sebab-sebab itu dengan mudahnya kita lihat dan kita jalani. Juga kebenaran atau cinta. Ada yang kita mencari cinta untuk kita punyai dan kita curahkan kepada subjek tertentu. Subjeknya nggak ketemu-ketemu. Ada persoalan atau kesulitan. Kadang-kadang buntu kita. Itulah kita layak untuk memohon kepada Allah Al-Fattah. Karena kuncinya itu pada Allah Al-Fattah. Al-Ghazali menyatakan bahwa Al-Fattah adalah Dia yang dengan pertolongannya, ainayahnya, dan dengan perhatiannya, terbuka segalanya yang semula tertutup. Serta dengan hidayahnya terungkap segala yang semula samar dan sulit, atau disebut juga muskil. Oleh karena itu, untuk mendapatkan semuanya itu kita mesti berakhlak meneladaninya. Bagaimana berakhlak meneladaninya? An-Nabilusi menyebutkan, la budda lil mu'min ayyafhama ayatillah. Orang mukmin harus paham ayat-ayat Allah. Apakah ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah? Bagi An-Nabilusi tambah satu adalah ayat takwiniyah. Setelah tahu ayat-ayat Allah, ayyas'al mu'min jahidan kayaftahallah ala qalbika babal ilmi. Kalau sudah tahu ayat-ayat Allah, maka konsekuensinya kita mesti berusaha untuk menempuh jalan itu secara sungguh-sungguh, jahidan, supaya dapat Allah buka kayaftahallah ala qalbika, pada hati kita, babal ilmi, pintu pengetahuan. Wa antaftaha anta alal ibad, dan konsekuensi kedua, supaya kita terbuka kepada semua hamba Allah, baba khairatika, pintu kebaikan kita. Jadi setelah kita tahu, kita menempuh jalan, dan setelah kita menempuh jalan itu, bersamaan dengan itu kita akan dibukakan oleh Allah. Hamba Allah akan mendapatkan kebaikan dari kita. Oleh karena itu rumusnya menjadi la takun qabidon wal takun basito. Jangan menjadi orang yang bisa menggenggam dengan kuat-kuat karunia Allah, termasuk ilmu pada tangannya.
sehingga tangannya itu keluh untuk dibuka. Tapi jadilah engkau orang yang basito, yang enteng membuka genggaman tanganmu untuk hamba Allah yang lain, untuk sabilillah, jalan Allah. Memang ada batas persoalan di mana kita buntu. Pengetahuan kita tidak dapat mencapainya. Karena itu, dalam berakhlak, kita tak berwenang memutuskan. Apalagi soal agama yang kita peluk, yang kadang-kadang kita memutuskan orang lain kafir, orang lain tidak sesuai sunnah. Itu yang tahu persis sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besok kita akan dikumpulkan siapa sebenarnya yang sesuai dengan agama Allah yang hak dan siapa yang bukan. Kita tidak punya kewenangan untuk mengkafirkan orang, untuk memutus orang tidak di jalan Allah. Selanjutnya, terkait dengan itu, Al-Ghazali menyatakan, wajar dengan sifat Allah Al-Fattah itu bila kita mendambakan punya lidah yang mampu membuka rahasia pengetahuan ilahi dan kemudian menguraikannya kepada hamba Allah yang lain mengenai apa yang pelik, baik itu soal duniawi maupun ukhrawi, agar ia dapat memperoleh rahasia nama Allah Al-Fattah. Dan selanjutnya An-Nabilusi menyebutkan idhohnya, mata'ul mu'min hasan. Kesukaan atau kesenangan orang mukmin itu bagus. Mengapa kok bagus? Talufuhu rahatan nafsiyatan tamah. Karena kesenangan orang mukmin itu dapat menyelubungi jiwanya yang luas, yang longgar, yang sempurna. Waladaihi amalun bijannatin. Orang mukmin itu punya angan-angan surga Allah. Itulah kebaikannya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi jangan lupa, rahasia ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada si pendurhaka. Itu tersebut di dalam surah Al-A'raf ayat 146. Tidak akan saya baca karena waktu sudah hampir habis. Tapi untuk menutup idhoh ini, saya kutipkan apa yang berasal dari Imam Syafi'i yang menyatakan, aku mengeluh pada guruku tentang kelemahan hafalanku. Maka guruku menuntun aku agar meninggalkan maksiat. Relevan dengan yang tadi dikatakan, karena Allah Al-Fattah tidak akan membuka ilmu untuk pendurhaka. Tinggalkanlah maksiat, supaya Allah membukakan pintu hati kita. Dan guruku kemudian mengajarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Sedang cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada si pendurhaka. Maka orang yang taat kepada Allah sajalah yang makin hari makin baik, karena dengan ketaatannya itu Allah membukakan rahasia ilmunya, dan dengan rahasia ilmunya itu keyakinannya makin mantap, imannya makin sempurna, dan amal solehnya makin banyak. Demikian mudah-mudahan Allah
selalu membukakan pintu hati kita dengan ketaatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.